Apa kabar saudara? Ya, luar biasa karena yang luar biasa Yesus Kristus Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita ada di minggu kedua dan tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru bahkan perjalanan kita di tahun 2025 di dalam berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Nah saudaraku, 1 minggu yang lalu Bapak Gembala memberikan tema tentang menjalani hidup Anda dengan bijaksana. Dan mungkin di ibadah raya 1 dapat bisa nanti pulang dari tempat ini melihat kembali video khotbah Bapak Gembala di YouTube. Dan di kesempatan pagi hari ini saudaraku tidak jauh beda tentang bijaksananya, tetapi kesempatan mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dunia semakin hari secara teknologi semakin maju, tetapi kalau kita perhatikan dunia semakin jahat. Tetapi hari ini justru semakin jahatnya dunia, orang percaya mengambil kesempatan untuk mempergunakan waktu untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi lebih bijaksana. Nah sama-sama kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudaraku dapat menyimak di Alkitab Saudara maupun di layar LED yang sudah saya siapkan. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, suatu nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus, firman Allah datang kepada kita untuk kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Ya, kita mau hidup kita bijaksana, mempergunakan waktu karena hari-hari adalah jahat. Nah saudaraku, perlu kita ketahui bahwa surat Efesus ini dikenal sebagai surat yang sangat kaya tentang pengajaran teologis dan nasihat-nasihat praktis untuk orang-orang percaya. Dalam 6 pasal dalam Efesus, Paulus menguraikan dengan begitu indah tentang rencana Allah yang kekal. Saudara nanti baca di bagian pasal 1, pasal 2, ada rencana Allah yang kekal akan keselamatan bagi orang-orang Yahudi dan non-orang Yahudi, saudaraku. Bahkan di situ juga Rasul Paulus menjelaskan bagaimana identitas kita sebagai umat pilihannya, dan nanti kita juga masuk di sana, dan bagaimana seharusnya. Jadi dalam 6 pasal itu ada 3 bagian ini yang Rasul Paulus, dan bagian yang ketiga yang akan kita bahas bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang percaya. Kita udah tahu bagaimana rencana Allah yang kekal akan dunia ini, akan kehidupan kita. Kita udah tahu identitas kita, tetapi bagaimana menjalankan hidup sebagai orang percaya. Rasul Paulus menasihatkan ini pertama-tama bagi orang Yahudi yang sudah percaya. Dan juga kepada orang non-Yahudi, supaya apa saudaraku? Kepada orang non-Yahudi ini suatu kasih karunia. Suatu kesempatan untuk apa? Untuk Allah memberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi keselamatan itu diberikan kepada kita. Jadi nasihat ini juga buat kita. Supaya kita tidak melalaikan atau mengabaikan atau membiarkan kasih karunia itu sia-sia dalam hidup kita. Saudara perhatikan bagaimana Paulus memakai beberapa kiasan tentang kasih karunia Allah. Sehingga umatnya begitu dekat dengan Allah. Perhatikan kiasan yang Paulus pakai, dikatakan jemaat atau kita yang non-Yahudi ini dapat kasih karunia. Dikatakan seperti tubuh, saudaraku. Jadi jemaat itu tubuh dan Kristus adalah kepala. Suatu hubungan yang dekat. Ada di sini datang hanya tubuhnya, kepala ditinggal. Tidak, kita dekat dengan Kristus. Kita tubuh dan Kristus adalah kepala. Bukankah itu kasih karunia? Yang tadinya bukan bagian dari tubuh, kita dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Bersyukur, amin. Selanjutnya dikatakan lagi, ya seperti sebuah bangunan yang batu sendinya atau batu penjurunya atau dasar batunya ialah siapa? Kristus.
Jadi kita tidak akan bisa berdiri seperti gereja ini, gedung ini, kalau tidak ada batu-batu yang besar atau batu-batu penjuru yang membuat kita berdiri kokoh. Dan itulah kasih karunia. Bahkan dikatakan sebagai seorang istri. Paulus jelaskan itu di Efesus. Itu sebabnya hai istri-istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Jadi jemaat digambarkan seperti istri dan Yesus seperti suami. Bagaimana sih pengorbanan seorang suami kepada Kristus? Itulah pengorbanan Yesus kepada kita, kepada jemaat. Bahkan dijelaskan di bagian terakhir, digambarkan bahwa jemaat itu seperti hamba dan Kristus itu seperti itu Tuhan. Jadi ada hubungan yang begitu luar biasa oleh karena kasih karunia. Jadi ketika ungkapan yang diberikan Rasul Paulus dalam Efesus ini menunjukkan betapa hati Paulus bersyukur. Bersyukur bagi keluarganya orang-orang Yahudi, bersyukur bagi orang-orang non-Yahudi bisa menikmati kasih karunia Allah. Rasul Paulus bersyukur karena dia melihat ditinjau dari apa, saudaraku? Ditinjau dari kasih Kristus luar biasa, ditinjau dari pengorbanan Yesus luar biasa, pengampunan Yesus, kebaikan Yesus, kesucian Yesus dilimpahkan, sangat melimpah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita yang memperoleh kasih karunia seharusnya menggunakan kesempatan di tahun 2025. Tahun yang baru, di mana ada lembaran baru. Bapak Gembala minggu lalu katakan seperti buku kosong yang di dalamnya ada halaman-halaman yang harus kita isi. Dan sekarang kita ada di halaman yang ke-11, 12. Apa yang sudah kita isi? Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah lembaran baru yang kita jalani bukanlah sekedar tentang menjalani hari demi hari, tetapi tentang menjalani hidup yang penuh makna selaras dengan kehendak Tuhan di tengah kondisi yang jahat ini. Perhatikan ungkapan hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat memiliki makna yang dalam dan tentunya masih relevan saudaraku bagi kehidupan kita saat hari ini. Secara khusus ungkapan ini merujuk pada kondisi dunia pada masa Rasul Paulus. Perhatikan ini, masa Rasul Paulus sudah dikatakan hari-hari ini jahat pada masa itu. Dan tentunya ini juga mencerminkan tentang apa? Tentang dosa yang kita hadapi di masa sekarang ini. Jika kita tidak mempergunakan waktu dengan bijaksana, maka kita akan tergoda, kita akan terjerumus, kita akan binasa di dalam hari yang jahat. Alkitab masih relevan sampai hari ini. Hari yang jahat pada waktu di zaman itu, kepada jemaat Efesus, hari yang jahat menggambarkan begitu dosa sekarang merajalela di tengah dunia, bahkan di tahun 2025. Kalau kita tidak mempergunakan waktu, kalau kita tidak bijaksana, saya percaya dengan sangat mudah kita tergoda, terjerumus, bahkan kita binasa di dalam hari yang jahat ini. Nah, beberapa surat Efesus ini mencantumkan beberapa jenis dosa. Ya, Bapak Gembala sudah beberapa juga jelaskan, tetapi tidak salah di ibadah satu ini saya jelaskan kembali untuk menjelaskan beberapa dosa di dalam surat Efesus yang harus dijauhi oleh orang percaya. Dan dosa-dosa ini menunjukkan perilaku, sikap, tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama dosa perilaku dan moral. Ya saudaraku, di situ berbicara tentang apa? Percabulan, kecemaran, keserakahan. Efesus 5 ayat 3 saya akan bacakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ayat yang kelima, ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar
atau orang serakah artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Di bagian yang pertama, dosa perilaku dan moral sudah tidak lagi disembunyi-sembunyikan. Justru dipertontonkan. Bahkan dunia senang untuk melakukan. Bahkan diekspos. Bahkan sengaja diperlihatkan kepada generasi-generasi yang baru, saudaraku. Saat ini, percabulan, kecemaran, bahkan keserakahan. Saudaraku, jangan sampai ini, ya saudaraku, menguasai kehidupan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Dan selanjutnya tentang pencurian. Efesus 4 ayat 28, ini perilaku yang tidak baik, saudaraku. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tuhan rindu dari buah tangan saudara. Dari saudaraku, kerja keras saudara di dalam kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang saudara hasilkan untuk perbuatan baik, untuk pekerjaan Tuhan. Bapak ibu saudaraku dalam kasih Kristus, seorang petani akan sangat bahagia dan senangnya luar biasa ketika apa yang dia tanam, apa yang dia jaga, apa yang dia lakukan dengan kerja keras, dengan penuh keringat menghasilkan sesuatu. Saya percaya kalau saudara bekerja, sekalipun dunia seakan-akan memaksa kita melakukan pekerjaan kita dengan curang, lakukan pencurian, lakukan korupsi. Saudaraku dalam kasih, kalau saudara tetap di dalam kebenaran, maka Allah akan jadikan berhasil. Amin. Apa yang saudara akan lakukan. Itu sebabnya jangan sampai dosa perilaku dan moral ini menguasai kehidupan kita. Inilah dunia yang jahat. Selanjutnya 2, dosa perkataan. Perhatikan tentang dosa perkataan, ada kata-kata kotor, bodoh dan sembrono. Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kata-kata kotor. Pak, ini adalah budaya, ini kebiasaan, ya lumrah saja. Di dalam kekudusan, di dalam tubuh Kristus, di dalam kasih karunia Allah, saudaraku, ini harus kita hancurkan. Bahkan jangan sampai ini menjadi sesuatu yang melekat di dalam mulut kita. Ada kata kotor, bahkan sesuatu perkataan yang sia-sia, yang sembrono, yang menjatuhkan, melemahkan. Rasul Paulus katakan ini harus dihindari. Bahkan selanjutnya kebohongan. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya, tubuh Kristus, kita ada di dalam tubuh Kristus. Buanglah dusta, kebohongan. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ketika kita mulai berkata bohong, saudaraku saya percaya bahkan hati nurani seseorang pun itu akan mengingatkan. Kamu sudah bohong, kamu sudah fitnah, kamu sudah berdusta. Tetapi hari ini jangan sampai ya perbuatan dosa ini menguasai lebih daripada hati nurani dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sehingga kebohongan menjadi sesuatu hiasan yang indah di dalam kehidupan kita. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, di dalam berkhotbah terkadang juga jangan sampai yang kita beritakan adalah kebohongan. Hanya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa saudara yang dikhotbahkan ini benar, nggak perlu membela firman Allah. Yesus tetap membela firman-Nya dengan apa? Dengan pemberitaan yang benar, bukan pemberitaan yang mengandung dusta dan kebohongan. Amin. Bahkan di dalam pekerjaan ada orang-orang yang berusaha melakukan
dusta, melakukan kebohongan. Hanya untuk apa? Supaya dirinya menjadi yang ternama, yang tertinggi, yang paling dekat. Bisa naik jabatan, mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan rela melakukan kebohongan. Jauhkan dosa perkataan, kebohongan. Dan yang terakhir, pemain musik jangan maju dulu. Ini dosa yang terakhir yang dijelaskan Efesus ya. Dosa yang terakhir, dosa hubungan antara sesama dan Allah. Maksudnya apa? Yang pertama ini berbicara tentang stadium hati, saudaraku. Pahit hati, sakit hati, dendam. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, yuk sama-sama yuk. Kita baca 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hati. Tahunnya baru. Tetapi hati yang lama masih disandang. Masih dipakai. Saudaraku, di kemah staff kalau tidak salah satu hamba Tuhan sampaikan tidak akan mungkin anggur yang baru itu dimasukkan ke dalam kantong kirbat yang lama. Ya, karena anggur itu akan memuai, anggur itu akan mengeluarkan gas dan akan pecah, saudaraku. Tetapi anggur yang baru itu harus di tempat yang baru. Saudaraku, ini tahun baru, amin. Kita masih tahun 2024 atau 25? Iya, 25. Tapi kalau masih ada kepahitan, ya hubungan kan, hubungan. Enggak kok udah damai. Tapi ketika salaman di asyir, buang muka, saudara. Ya, terus apalagi menghindar, menjauh. Dosa hubungan dari hati kita, buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Kemarahan di sini mengandung suatu niat untuk dendam, untuk membalas, mendoakan yang tidak baik. Tuhan tidak ajarkan ini. Tuhan ajarkan apa? Kasihilah musuhmu. Selanjutnya, dosa apa lagi? Tidak tunduk kepada Allah. Efesus 5 ayat 6-7 saya tidak akan bacakan berhubung waktu. Selanjutnya penyembahan berhala. Tuhan tidak mau diduakan. Salah satunya tentang materi dunia, kekayaan dunia. Tuhan senang saudara diberkati tapi Tuhan tidak mau. Tuhan menjadi orang yang menjadi Tuhan yang kedua daripada mamon, saudaraku. Kekayaan dunia. Tetapi jauhkan penyembahan berhala. Kita baik sama Tuhan, hubungan kita diperbaharui, ditutup tahun kita komitmen yang baru. Di ibadah sulung kita sudah buat Tuhan marah. Hubungan kita sama Tuhan berantakan. Selanjutnya ikut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Efesus 5 ayat 11. Paulus meminta orang percaya untuk tidak bersekutu dengan perbuatan dosa. Ya, melainkan melucuti, ya, melainkan mengalahkan yang jahat itu dan menjauhkannya. Inilah ungkapan dosa di hari-hari yang jahat. Itu sebabnya suatu pesan peringatan yang disampaikan gembala di minggu yang lalu. Jalani hidup saudara dengan bijaksana. Dan di bagian ini bagaimana di tengah kejahatan yang merajalela. Justru kesempatan kita untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana. Melalui apa? Cara hidup kita. Ini yang akan kita bahas, cara hidup yang bijaksana. Yang pertama, hiduplah dalam terang. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Hiduplah dalam terang. Orang percaya diminta hidup sebagai anak-anak terang. Baca dulu Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Aku yang dulu, ya saudaraku dulu. Sekarang aku yang sekarang. Ya, dulu hidup di luar Tuhan, sekarang di dalam Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi
Firman Tuhan katakan sekarang di 2025 ini kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita akan bahas terang dalam ayat ini. Terang dalam konteks ini dikatakan kamu adalah terang dalam Tuhan. Kamu adalah terang dalam Tuhan. Ini identitas baru dalam Kristus. Kamu adalah terang dalam Tuhan. Nah sekarang saudara katakan dalam diri saudara, aku adalah terang Kristus. 1, 2, 3, aku adalah terang Kristus. Dahulu hidup orang percaya dalam kegelapan. Ya, melambangkan dosa, melambangkan kebodohan, ketidaktahuan, terpisah dari Allah. Eklesia diangkat dari gelap kepada terang yang ajaib, mengikuti Kristus, menjadi terang Kristus yang hidup apa? Mencerminkan karakter Kristus. Kalimat yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang. Jelaskan status kita, dijelaskan lagi bagaimana cara hidup kita, hidup sebagai anak-anak terang. Ada perubahan yang nyata dalam perilaku dan sikap kita. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang menutup-nutupi dosa. Tidak ada yang terlihat keren, tetapi dalamnya sesuatu kumpulan-kumpulan sampah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi hidup sebagai anak terang, ada perubahan nyata dalam perilaku dan sikap kita. Ya tentunya tidak ada yang sempurna. Itu alasan kita. Tetapi setiap hari, setiap bulan, bahkan di penghujung tahun kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Ada banyak yang kurang. Kalau gembala kasihkan gambaran, terkadang kita bercermin, kotor di sini, kotor di sana, kotor di atas. Semua kotor. Tetapi itulah pentingnya ibadah. Kita dibukakan, kita dicelikan, kita dikasih tahu kalau kita salah. Dan kita memperbaiki diri kita. Amin. Jadi hidup sebagai anak terang, setiap hari ada perubahan yang nyata. Oh dulunya sombong, sekarang lebih sombong. Enggak. Oh dulunya sombong, sekarang lebih rendah hati. Wah dulunya jahat, sekarang tambah baik saudaraku. Wah luar biasa. Inilah perubahan dari hidup sebagai anak-anak terang. Hidup kita menunjukkan ini 2025. Suamiku nambah suka senyum. Ya kan? Istriku nambah apa saudaraku? Nambah cantik. Wah luar biasa. Cantiknya luar dan dalam. Ya kan? Bukan tambah cerewet ya. Wah dulu kurang diperhatikan, sekarang tambah memperhatikan. Ada perubahan-perubahan. Terkadang kenapa suami atau istri di rumah tidak jadi berkat, diajak ke gereja nggak mau. Karena apa? Salah satu pasangan rajin ke gereja tetapi pulang tidak mengalami perubahan atau perjumpaan dengan Tuhan. Ya, curhat sama gembala, curhat sama pendeta, pergumulan saya ajak istri saya ibadah, pergumulan saya ajak suami saya ke gereja, tetapi sikap dan perilaku tidak diubahkan. Yuk berubah. Karena apa? Hidup kita sebagai anak-anak terang. Selanjutnya, terang, kalimat selanjutnya buah terang. Nah ini yang akan kita bahas. Dari kamu adalah terang Tuhan, kamu adalah hidup sebagai anak-anak terang yang menghasilkan buah terang. Bukan pohon terang. Ya kalau pohon terang terlihat cantik tetapi hanya dipajang sebulan sampai 2 bulan. Tetapi buah terang harus ditampilkan selama kehidupan kita. Apa buah terang? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Menghasilkan buah yang sesuai dengan karakter. Saudaraku berbicara kebaikan, jemaat Mahanaim tidak perlu diajar lagi. Semuanya baik, amin. Baiknya luar biasa. Kasih diwujudkan luar biasa. Bahkan kalau kita expose ini ya, dibutuhkan pakaian layak pakai. Semua ruangan di Karmel ya. Di Karmel penuh dengan pakaian yang layak pakai. Ada hamba Tuhan yang lagi membangun. Envelope-nya terisi semua. Hanya untuk apa? Untuk menunjukkan kebaikan. Wah luar biasa. Ya, diakonia sosial.
khususnya kemarin, ini menjadi kesaksian saudaraku bahwa benar jemaat Mahanaim menghasilkan buah kebaikan. Saudara tahu di Natal kemarin 153 juta kalau tidak salah. Dalam waktu 2 bulan kurang lebih sudah terpenuhi. Ada buah kebaikan dari anak-anak terang. Amin. Hidup kita yang terang ini. Selanjutnya keadilan. Adil dalam diri kita untuk kita hidup jujur, berintegritas sesuai dengan kebenaran Allah. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, memperlakukan keluarga kita, memperlakukan karyawan kita, bahkan memperlakukan Tuhan yang sudah memberkati kita. Jangan biarkan Tuhan, ya saudaraku, kita biasa-biasa saja, tetapi kepada orang lain kita luar biasa. Kita harus adil dong. Kalau buat orang lain kita 100% totalitas, terlebih buat Tuhan kita juga harus totalitas. Karena apa? Ada buah keadilan. Ya saudaraku, di luar, di dalam, integritas itu ada. Lanjut yang terakhir, kebenaran. Memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari saudaraku, dunia boleh jahat, semakin jahat. Tetapi kita orang percaya, kalau kita tahu hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, kesempatan kita untuk bijaksana hidup di dalam terang. Tunjukkan identitas kita. Jangan hanya sebagai salib di kalung, salib di anting, saudaraku, Alkitab di tangan, pakaian rapi ke gereja, yaitu identitas. Tetapi identitas kita tunjukkan bahwa kita anak-anak terang. Dan apalagi perlihatkan ada perubahan. Perlihatkan ada perubahan yang nyata sebagai anak terang. Dan biarlah kebaikan, kebenaran, keadilan itu transparan, ternyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup bijaksana, yaitu hidup berjalan dalam ketaatan dan kasih. Paulus singgung ini sangat dalam tentang ketaatan, tentang kasih. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jemaat Tuhan, jadilah penurut-penurut, jadilah taat kepada Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Amin. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah apa? Menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ketaatan dan kasih dijelaskan melalui apa? Keteladanan Yesus. Jadi ketaatan yang kasih yang Rasul Paulus rindukan di tengah kondisi yang jahat, ikuti teladan Yesus tentang apa? Taat dan kasihnya yang sudah kita berikan. Kita masuk dalam pembahasan tentang ketaatan. Dikatakan taat seperti anak-anak kekasih. Jadi ketaatan ini bukan hanya kepatuhan karena kita takut saudaraku. Tetapi benar-benar lahir dari kasih dan hubungan sebagai anak-anak kekasih. Senang ya? Anak-anak yang kekasih. Kalau bukan hubungan dari kasih karunia, Yesus tidak akan sebutkan ini. Tetapi dikatakan anak-anak kekasih. Saudaraku, kalau orang tua lagi marah ke anaknya, disebutkan namanya dari awal Elsa. Sudah Elsa, langsung lengkap karena dia mengasihi. Elsa Dairut Hadasa. Wah gitu. Karena apa? Bukti kasihnya dia benar-benar cara bagaimana untuk memperingati anaknya. Nah begitu juga ketaatan kita bukan hanya seperti karena kita takut masuk neraka. Enggak saudaraku, ketaatan itu lahir dari hubungan karena Yesus sudah mengasihi kita. Nah sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dengan identitas sebagai anak-anak yang dikasihi Allah. Ketaatan kita, perhatikan ini, ketaatan kita adalah respon terhadap kasih Allah yang besar. Bukan karena paksaan, bukan juga karena rasa takut. Yakobus 1 ayat 22 kita tidak bacakan. Taat, T-A-A-T. Mau dibalik bagaimanapun Tuhan minta taat. Taat itu sulit
Tetapi hidup kita akan lebih sulit kalau kita tidak taat. Kita belajar ketaatan bukan kepada kami. Ya, kami masih beberapa bagian-bagian yang harus kami perbaiki, tapi belajarlah dari Yesus. Keteladanan ketaatan Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Kristus adalah teladan yang sempurna dalam ketaatan kepada Bapa. Dia taat hingga apa? Tuntas menyerahkan nyawanya di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ada misi Bapa yang harus dijalankan oleh Yesus untuk keselamatan semua dunia. Dan perjalanan salib adalah perjalanan yang tidak mudah. Karena dosa dunia yang banyak ini harus ditanggung Yesus. Tetapi Yesus lakukan karena dia mengasihi kita. Dan dia buktikan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dengan apa? Dia mati di atas kayu salib. Belajar taat sebagai anak-anak di dalam sekolah, sebagai orang tua ya saudaraku, kita kadang-kadang ada di tempat-tempat di mana pemerintah memberikan aturan-aturan, belajar taat. Bahkan firman Allah adalah firman yang menata kehidupan kita, yang memberikan kita jalan. Belajarlah untuk taat di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kasih. Tadi taat, sekarang kasih. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, menjalani kehidupan mencerminkan kasih Allah kepada sesama. Ini mencakup kasihnya apa saudaraku? Tindakan. Suka menggemakan kasih, suka berbicara kasih, tapi tindakannya nihil, nol, tidak ada kasihnya. Tetapi kita belajar hidup dalam kasih, bukan hanya membicarakan tentang kasih Kristus, tetapi ini mencakup tindakan, sikap, pikiran kita yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan kerendahan hati. Tadi ada sakit hati, dosa-dosa. Ada kemarahan. Saya percaya kalau kita bijaksana hidup di dalam taat dan kasih, maka kasih itulah yang akan memberikan tindakan belas kasihan kepada semua orang. Kasih itulah yang memampukan kita untuk mengampuni. Kasih itulah yang membuat kita rendah hati. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 baca di rumah. Dan keteladanan kasih Kristus sebagai teladan kita. Kristus mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Perhatikan di sini pengorbanan diri. Tidak usah diragukan. Kristus menyerahkan dirinya sebagai persembahan bagi Allah. Menunjukkan kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati membutuhkan apa? Pengorbanan. Perhatikan dalam Efesus, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bukankah ini juga kiasan yang disampaikan Paulus bahwa kasih Yesus sudah luar biasa kepada istri-istri, kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya. Bukankah itu pengorbanan kasih yang sejati? Terus apalagi persembahan yang harum. Efesus yang kita baca tadi, tindakan kasih menyenangkan hati Allah, kasih yang kita tunjukkan seharusnya, kasih yang menjadi persembahan yang menyenangkan hati Allah. Perbuatlah sesuatu yang menyenangkan hati Allah dengan dasar kasih. Saya percaya seperti Kristus di Efesus pasal 5 ayat 2. Seperti persembahan yang harum. Yang menyenangkan hati Bapa. Yang ketiga hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 17 sampai 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kontras antara mabuk dan penuh dengan roh. Saudaraku, janganlah mabuk oleh anggur. Perhatikan,
Janganlah mabuk oleh anggur. Mabuk anggur melambangkan kehidupan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Ingat tadi, hari-hari ini adalah jahat. Dosa-dosa yang kita bicarakan. Ketika kita mabuk anggur dalam artian, jangan kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginan daging, perilaku yang tidak terkendalikan. Mabuk anggur juga menggambarkan apa? Hilangnya kendali atas pikiran, perasaan, tindakan. Sehingga apa? Perasaan, pikiran dan tindakan kita tidak lagi selaras dengan kehendak Allah. Kalau orang mabuk itu jalannya udah gak seimbang, udah gak bisa terarah. Nah begitu juga yang Rasul Paulus singgung, jangan mabuk anggur, jangan dikendalikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dari pikiran kita, dari tindakan kita, dari perasaan kita. Sehingga tidak sesuai sejalan dengan kehendak Allah. Tetapi kontrasnya tadi dikatakan hendaklah penuh dengan roh. Dipenuhi Roh Kudus berarti hidup kita dikendalikan. Amin. Dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dipimpin, dipenuhi oleh kuasa Allah melalui rohnya. Ini bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi suatu gaya hidup untuk terus menerus mencari hubungan intim dengan Allah. Sedikit tentang penuh dengan Roh Kudus. Biarlah hidup kita, saudaraku, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam kita. Saya percaya orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya itu akan mengubah karakter, pikiran, bahkan tindakan kita selaras dengan kehendak Allah. Saya senang dengan orang-orang yang berbahasa roh. Tapi apa artinya bahasa roh tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan? Itu sebabnya hari ini kita butuh Roh Kudus. Tetapi bukan hanya dipenuhkan di sini, kita mau diubahkan oleh Roh Kudus. Selanjutnya penuh dengan Roh Kudus, kehidupan yang berpusat kepada kehendak Tuhan. Perhatikan ayat 17 yang kita baca tadi, ya. Melakukan kehendak Allah, penting sekali mengerti, memahami kehendak Allah. Kalau bukan dipenuhkan Roh Kudus, kita tidak mampu untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Dunia semakin jahat, tetapi Roh Kudus dilimpahkan begitu dahsyat buat kita memimpin kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir, hidup dengan bijaksana, dengan hidup menggunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Semua baca yuk, melawan roh-roh jahat di udara. Di pesan penutup Rasul Paulus sampaikan dan mengingatkan bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Kita hanya dapat menang, perhatikan ini, kita hanya dapat menang dalam peperangan rohani jika kita mengandalkan kuasa Allah. Itu sebabnya kuat di dalam Tuhan. Perlengkapan senjata Allah adalah simbol kekuatan rohani yang Allah sediakan untuk kita umatnya di tengah kondisi yang jahat ini. Jadi jangan takut dengan kejahatan dunia, amin. Dosa-dosa yang tadi disampaikan kita akan taklukkan dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Kuasa Allah lah yang memampukan saudara untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup dalam terang, untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Memampukan kita untuk menjalani 2025. Perhatikan. Tipu muslihat iblis ini mencakup berbagai cara yang digunakan iblis. Untuk apa? Menjatuhkan orang percaya seperti menipu, menggoda,
bahkan serangan. Saudaraku, kekristenan itu bukan bicara soal kasat mata saja, tetapi kekristenan kita juga berbicara tentang peperangan rohani. Kalau kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita akan ditipu oleh cara iblis. Sehingga apa? Suami berantem sama istri, anak-anak berontak, ya, perselingkuhan terjadi, kenajisan merajalela, dan saudaraku, ada banyak masa depan anak-anak dihancurkan. Saudara, buka mata hati kita, karena kekristenan juga berbicara tentang perperangan rohani. Ada penguasa-penguasa gelap, ada roh-roh jahat, kuasa iblis yang berusaha, saudaraku, menipu kita, bekerja yang tidak dilihat oleh kita. Itu sebabnya kita butuh perlengkapan senjata Allah. Amin. Kesadaran akan pertempuran rohani membuat kita sadar bahwa kehidupan Kristen itu butuh senjata Allah. Sehingga apa? Kita mempersiapkan diri kita. Kesadaran kita akan peperangan rohani membuat kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Saya percaya dalam setiap tantangan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan sumber kemenangan kita. Perhatikan lagi, melawan tipu muslihat iblis penting untuk kita mengenali taktik musuh. Untuk kita mengenali godaan-godaan, keraguan, ketakutan, benih-benih iblis. Baru minggu kedua sudah takut, udah cemas. Ya, saudaraku, udah mulai goyah. Jangan-jangan itu benih-benih iblis yang akan merusak, menghancurkan iman kita. Tapi hari ini kita mau belajar untuk apa? Untuk kita menggunakan ini fasilitas, saudara. Jangan lupa, jarang digemakan, jarang diingatkan. Kita butuh perlengkapan ini. Cepat saja, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Saya tidak bahas karena waktu, saudaraku. Doa dalam roh, Efesus 6 ayat 8. Walaupun tidak digambarkan sebagai bentuk fisik di nomor 7, doa itu adalah senjata untuk kita berperang melawan tipu muslihat iblis. Jangan berikan pikiran, perasaan, perilaku kita dalam kendali kuasa gelap, tetapi kita perangi itu. Dan saya percaya kemenangan dari Allah menjadi bagian kita. Kesimpulannya, jika kita memperoleh kasih karunia yang luar biasa dari Yesus dan kita masih ada di tahun 2025 ini, ya, itu kesempatan untuk apa? Kita jadi lebih bijaksana. Bagaimana cara hidup kita lebih bijaksana? Kita mau memberi diri kita hidup di dalam terang. Berjalan dalam ketaatan. Bukan hanya taat, tetapi kasih juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi dengan berbahasa roh saja, tetapi izinkan Roh Kudus mengubah, memimpin, bahkan memelihara kehidupan kita. Dan mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Saya percaya kita dapat melewati hidup ini dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah menolong kita bahkan sampai di minggu yang kedua ini. Kiranya firman Allah menjadi dasar kita menjalani hari-hari di tahun 2025.